Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para guru ngaji yang saya taati, sohibul bait sekeluarga yang saya hormati, para undangan yang saya hormati, mempelai berdua Mas Cahya Revo Dimanta dan Yuni Maulidia yang insya Allah nanti hari Rabu akan diakad nikahkan. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita ditakdirkan dapat bersilaturahim, bermuajahah di tempat ini dengan keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. 4 hal yang membuat rumah tangga itu bahagia. Sekawan mau. Ini baik calon pengantin baru maupun pengantin kawak-kawak nih gitu. Siapa tes rotok tebek-tebek kabeh nih. Pokoknya 4 ini ada dalam rumah tangga kita. Nabi Muhammad menjamin rumah tangganya bahagia. Pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Rumah tangga bahagia kalau punya istri yang sholihah. Kenapa istri? Ternyata Allah dawuh di Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum. Istrimu sawah ladang. Allah mengibarkan istri bagaikan sawah. Bibit itu walaupun tidak begitu unggul, asal sawai kelas, ditandur napa-napa merujuk ke sae. Tanduri semongko sae, tanduri melon sae, tanduri sabrang sae. Memang sawahnya kelas. Walaupun bibit unggul, kalau sawahnya parah campur rejeng, mesen 10 truk. Kobong-kobong. Sakjane Nabi Nuh itu bibit unggul, Nabi Lut bibit unggul, istrinya tidak tepat, sawahnya tidak tepat. Istri Nabi itu yang masuk neraka 2, 1 istri Nabi Nuh, 2 istri Nabi Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kana tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma fala yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Pernah juara qiraat tingkat RT dulu Pak, makanya kan masih agak lumayan suara saya. Pesertanya 5 waktu itu, yang 2 bisu, yang 2 kopoken. Jadi jurinya ketiduran, saya sendirian lolos menang. Perumpamaan istri yang ingkar adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Padahal kedua perempuan ini hidup di tengah-tengah orang yang soleh. Nabi Nuh soleh, Nabi Lut soleh. Fakhonatahuma, sayang keduanya khianat. Tidak manut kepada Nabi Nuh, tidak manut kepada Nabi Lut.
Sampai-sampai istri Nabi Nuh dan Kan'an, putra Nabi Nuh, mau tenggelam di lautan. Nabi Nuh di atas perahu. Nabi Nuh tidak tega karena itu anak dan istrinya. Nabi Nuh membela, ya Allah, itu anak dan istri saya, selamatkan ya Allah, selamatkan. Allah menjawab, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, bukan keluargamu. Di Al-Quran. Anak dan istri oleh Allah tidak dianggap keluarga. Semanganis, ojo pati ngandalno nasab saiki. Niki anak Nabi Nuh, Nabi Nuh niki. Nggih mboten? Nasab kula niku setelah kula teliti, kula buka kitab bapak niku. Ternyata kula niki bin Muhammad Lajim, bin Kiai Haji Rosid, bin Kiai Zainuddin. Kula telusuri terus. Ternyata kula niki Nabi Adam terus niki. Nasab, ya Allah, kula ternyata nasabnya jelas, Mbah Nabi Adam. Makin teluri kok terus gitu. Ya kapan Nabi Adam makin teluri kok orang. Ojo sembarangan, kula ini keturunan Nabi Mas ngeten. Nabi Adam. Nasabe padha jelas iki. Nasibe padha sing jelas itu. Ya Allah. Pun bayangkan. Makanya ya mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Ojo ngomong rabine kiai, rabine ustad, rabine mubaligh, rabine guru TPK, rabine camat, lurah, rabine nabi ana kang mlebu neraka kalih para rabin riko. Nggih betul. Ojo nang tersinggung temenan itu. Bibitnya unggul, sawahnya ndak tepat. Ada cerita sebaliknya, bibitnya ndak begitu unggul sebetulnya, sawahnya kelas. Siapa sawahnya? Siti Asiyah. Siapa suami Siti Asiyah? Bibitnya Raja Fir'aun. Wis Raja Fir'aun pisan. Nggone bibit ya ora mentak niki. Tapi sawahnya kelas. Istrinya solihah. Masya Allah. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'inda baitika fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan perumpamaan istri yang beriman adalah istri Raja Fir'aun. Setiap malam bangun berdoa kepada Allah, ya Allah bikinkan istana di surgamu ya Allah. Apa istana suami saya ini ya Allah? Saya tidak tertarik ya Allah. Ini suami saya ini raja dolim ya Allah, menindas rakyat ini. Pejabatnya dolim semua ya Allah. Saya hidup di tengah-tengah orang yang dolim ya Allah. Saya jangan ikut dolim ya Allah. Lindungi aku ya Allah dari kedoliman pemimpin-pemimpin saya ini ya Allah. Pak, langka perempuan seperti Siti Asiyah. Beliau di posisi ratu, suaminya raja, beliau kan ratu kan? Mau apa saja bisa, tidak tertarik dia. Coba. Tidak tertarik di kerajaan. Hanya minta kepada Allah istana di surganya Allah saja. Apa istana suami saya ini? Rusak ini. Tidak tertarik. Padahal kalau Siti Asiyah mau perintah kepada dayang-dayang, pembantu-pembantu kerajaan, minta apa saja dilayani. Wahai dayang-dayang, saya minta hari ini masak gulai untok, dilakoni Pak. Besok lagi, ayo dayang-dayang hari ini kita masak gulai kambing, dilakoni Pak. Ini dayang-dayang masak ayam geprek, gulai mentok. Wahai dayang-dayang sini, hari ini kita masak pelasan uling. Mohon maaf Ratu, leren dudul nih. Burung wis angel kapan dudul iki.
Bu kelakon, Pak, kelakon mung ratu nggih. Emas di kerajaan Fir'aun kintalan, berlian kintalan, inten kintalan, ndak tertarik Siti Asia. Wah, enggak waktu sekitar ini. Istri sampean jangan bilang emas kintalan, anting-anting hilang selisih, nepisi kasur seminggu. Ditepisi ben kasur, naik ketemu mau ya. Makin ketemu gelas tokakan kabeh. Naik lali nang gelas e lali ndeleh. Tokakan kabeh. Makin ketemu maning hang lanang diubek-ubek. Kang, menawa takon dukun. Takon dukun. Ya hang lanang mlaku-mlaku lagi dukun. Cuma takon anting-anting hilang selisih niku. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Nobaran. Anting-anting rabin kula ilang selisih ya. Tang pundi kira-kira ya? Ulung dideleng nang ngani kae. Garis-garis tangan nih. Kok peteng iki lek. Engkaton. Mane padang ke pundi ya? Si Samsu petang pres. Rupa. Ono si Samsu petang pres madang ya itu. Keren biar, melai itu si Samsu petang pres. Niki biar si Samsu biar petang pres biar. Nah, padang iki wis. Padang iki wis. Teng pundi biar? Ojo kuwatir. Makin nang panggonane. Ya lawas. Ya mbuh nang ndi pokoke makin nang panggonane. Ya mosok salah ngoten lho. Ya bener dukun muni ngoten iki. Itu kintalan emas intan hidup di kerajaan Fir'aun, tidak tertarik. Luar biasa. Langka perempuan seperti ini. Gimana? Rapin Riko, ono peju sidik ngejakin nang mall ben. Pak, Bu yang saya hormati, akhirnya kan tidak punya anak Fir'aun dan Siti Asia. Tetapi Siti Asia menemukan bayi hanyut di sungai. Diwadai peti, diambil oleh Siti Asia. Kenapa bayi ini hanyut di sungai, dimasukkan peti, dan bayi ini anaknya siapa? Itu ceritanya panjang, Pak. Kalau cerita khusus ini saja bisa 1,5 jam. Makanya harus ada waktu sendirilah, ngundang dewek ben yo dino nggih. Nggih cerita niki tok mawon nggih, gaya Bu ketika lekaken anu niki. Panjang ceritanya. Diambil oleh Siti Asia di sungai itu, dibesarkan oleh Siti Asia di kerajaan Fir'aun, bayi yang dipegang wanita yang solihah, dibimbing wanita yang solihah, tumbuh menjadi anak yang soleh. Tidak hanya soleh, bayi itu menjadi Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian Nabi Musa menghancurkan kerajaan Fir'aun. Umpama di kota Banyuwangi ini semuanya rusak semuanya. Ada satu saja wanita yang solihah. Dari wanita ini akan tumbuh generasi yang bagus. Sementara Kan'an hidup bersama ayahnya Nabi Nuh, tapi ibunya tidak tepat, sawahnya tidak tepat, tidak jadi apa-apa Kan'an. Sementara bayi yang hanyut di sungai, dia ambil Siti Asia, dibimbing wanita yang solihah, menjadi anak yang luar biasa, bahkan menjadi Nabi Musa alaihi salam. Maka istri soleh itu sangat menentukan. Apa kata Nabi Muhammad? Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Dunia perhiasan, kebun, sawah, mobil, rumah tingkat, inten, berlian, perhiasan. Tetapi seindah-indah perhiasan adalah istri yang solihah. Kalau sawah, perhiasan Anda paling tumbuh ya sawi, paling tumbuh ya semongko. Tapi istri yang solihah, tumbuh generasi yang soleh, tumbuh generasi yang solihah. Hanya istri yang solihah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Pondok elektron tepak itu.
kelawaran suara ini. Ini yang pertama. Upayakan Mas Rifu jadi suami yang soleh, Yuni menjadi istri yang solihah. Yang kedua, wa auladuhu abror, punya anak yang soleh dan solihah. Wis, walaupun rumah Anda tingkat, mobil sampean bagus, sawah sampean banyak, tapi kalau punya anak yang tidak soleh, tidak solihah, ngeluh wong tuwek. Gimana? Maka Mas Rifu, sampean dan Di Yuni harus punya cita-cita, anak saya nanti harus lebih hebat daripada saya. Harus begitu. Ngaji Qur'annya harus lebih pintar, ibadahnya harus lebih tekun, dan anak saya nanti sekolahnya harus lebih tinggi daripada saya. Karena anak saya nanti doktor lah atau profesor lah. Kalau Anda punya cita seperti itu, maka Anda telah memajukan Islam 20 tahun yang akan datang. Karena calon anak sampean, calon generasi Islam 20 tahun yang akan datang. Siapa sih yang khutbah di masjid 20 tahun lagi? Yang imami Yasin tahlil, yang imami sholawat tibaan? Siapa sih pengusahanya 20 tahun lagi? Siapa sih bupatinya di Banyuwangi 20 tahun lagi? Gubernurnya Jawa Timur, Presiden Indonesia, Panglima TNI, Kapolrinya, siapa sih menteri-menterinya, siapa sih DPR RI-nya, bisa saja Mas Rifu dari anak sampean. Allahumma bisa terjadi kalau Anda betul-betul berupaya maksimal, bisa 20 tahun yang akan datang. Anda harus punya cita-cita, anak saya nanti harus lebih hebat daripada saya. Harus begitu ya. Soporo 20 tahun maning moro-moro anak Riko jadi menteri gitu betul. Sekapan Riko 20 tahun maning nang kuburan kabeh. Mosonor kok. Ngono wis telas. Kapan kula tasik insyaallah. Ya insyaallah tasik gitu. Lah rambutnya putih, mosok tuwek mbok kesalahan sampo. Kesalahan sampo biasa sunsil keliru meron temenan tur. Ya Allah. Wa auladuhu abror. Yang ketiga, wa khulatuhu sholihin. Teman-teman Anda, Revo, Yuni, orang-orang yang baik. Teman itu pengaruhnya besar. Nabi mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Agama seseorang lebih banyak dipengaruhi temannya. Maka perhatikan siapa yang Anda jadikan teman dalam kehidupan sehari-hari. Tiang nu tergantung kumpulane ambi sapa nggih. Yo masyo hing dodol ngowangi tes kapan kumpul-kumpul wong dodol ngowangi kecipratan milu mambu wangi. Masih hing dodol ngogas kapan kumpul-kumpul wong dodol ngogas kecipratan milu mambu lengo gas. Kumpul geni panas, kumpul es mesti adem. Bahasanya Sunan Bonang, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh. Bahasanya Sunan Bonang, kumpulono. Kulit sapi dipepe kering, setelah kering digunting seukurannya, tek. Kulit sapi dibikin samaknya kitab suci Al-Quran. Begitu kulit sapi kumpul dengan Quran, plek, Quran dicium. Kulit sapi katut diambung dulur, goro-goro kumpul ambi Quran. Tidak berani naruh di bawah, taruh di atas almari itu. Karena kumpul dengan Quran, ikut mulia kulit sapi, ikut harum baunya gara-gara kumpul dengan Quran. Yang satu kulit sapi dipipi kering, setelah kering dikumpulkan kayu, plek, jadi ini beduk, disontokin, tok tiap dino. Subuh pelang, asar pelang, maghrib pelang. Lebaran haji tolong bengi diteter. Mungkin bisa ngomong jelek misakrib terus. Ngelundasin. Sama-sama kulit sapi, yang satu dimuliakan, yang satu disontok gitu loh. Sama-sama anak manusia, yang satu dimuliakan, dihormati, yang satu masuk penjara. Sama-sama anak manusia. Gitu kan?
Tergantung bagaimana Anda bergaul dengan siapa. Maka Mas Revo, karena nanti Anda di uni sudah rumah tangga, nanti akhir Rebu itu dinikahkan, maka tidak seperti waktu muda dulu, moro-moro metu, kadek pamit. Sekarang Anda sudah punya tanggung jawab, ya pamitono. Wahulatohu sholihin, teman-teman Anda orang-orang yang baik. Teman bisnis, teman dagang, teman kerja, cara teman yang menguntungkan dunia akhirat. Kalau saya terus-teruskan, teman saya ini bisa menjerumuskan saya ini, bisa masuk penjara ini, jauhi sudah, tidak usah sungkan-sungkan Mas Revo ya. Nggih betul? Iya, tidak usah sungkan-sungkan ya. Wahulatohu sholihin, teman-teman Anda orang-orang yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, yang nomor 4 yang terakhir, wa ayyakuna rizquhu fi baladi, usaha rezekinya di negaranya sendiri. Nabi yang dahulu, Surabaya, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Denpasar, itu masih wilayah negara Indonesia. Ya di negaranya sendirilah. Syukur-syukur usaha rezekinya di kabupatennya sendiri. Lebih nikmat lagi usaha rezekinya di desanya sendiri. Keneng-kenengo Pak, keneng-kenengo. Wong lanang ngulek rezekine pangeran, jam 7 suk metu keneng-kenengo, jam 7 suk sret, jam 4 itu mulya, wis sambangen istri itu. Ojo golek rezeki jam 7 suk metu, sret. 7 tahun baru datang. Bisa bahagia dari mana rumah tangga kalau seperti ini? Ada orang protes sama saya, Pak Yai jangan bilang begitu Pak Yai, saya ini di luar negeri 12 tahun tidak pernah pulang, saya bahagia Pak Yai. Loh, saya menafkah kepada keluarga bagaimana? Pak Yai sekarang ada HP, tidak sulit Pak Yai, saya tiap hari video call sama istri saya, dan saya nafkah kepada keluarga, transfer lewat BRI Pak Yai, Dek saya transfer dek 10 juta, 2 hari nyampe di Banyuwangi, apa yang sulit Pak Yai? Saya bilang uang itu Pak, kertas ditransfer lewat BRI nyampe. Tolik kelendin transfer itu. Transfernya kayak apa? Tolik niki. Ada kocok gitu. Ya kapan kertas ditimpakan konco keneng becis. Tolik niki. Ditimpakan konco. Kolok reko. Tidak bisa Pak. Di sana ada nafkah lahir, ada nafkah batin, dan nafkah batin wajib Pak. Ketika akad nikah nanti sampean lihat, saya seorang suami wajib memberi nafkah lahir, wajib memberi nafkah batin. Nafkah batin bukan nuruti hawa nafsu, enggak. Dengan nafkah batin itulah akan melahirkan generasi Islam berikutnya dan generasi Islam berikutnya. Itu bisa terjadi jika ada nafkah batin. Dong nggih. Kalau nafkah lahir itu tidak bisa Pak, akan lahir generasi Islam ini. Betul enggak? Lah nggih, harus ada nafkah batin. Maka sama-sama wajibnya, nafkah lahir wajib, nafkah batin juga wajib. Manuk emprit itu manuk cilik. Manuk emprit ini, semerap manuk emprit. Dah, manuk cilik. Mau bikin anak, bikin rumah sendiri. Saya sudah mengadakan penelitian tentang emprit. Ya Allah, manuk emprit. Mudun kayu garing dicucuk, del nang pang. Mudun maning semat dicucuk, del nang pang. Dong wis marek emprite mikir piye kapan kayu-kayu tok loro kabeh anak isun. Mudun maning diami dicucuk, del ndure kayu. Setelah marek suket dicucuk dan diure diami. Anaknya telu nangis nang Gusti Allah. Ya Allah, anak kula 3 ya Allah, butuh makan ya Allah. Beri rezeki ya Allah. Emprite metu ikhtiar cari rezekinya Allah. Jam 7 esuk metu emprit iki. Krik 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 krik. Jam 2 mulih anaknya telu didulang. Kare tanggung jawab. Saya tidak pernah lihat ono emprit metu jam 7 esuk. Krik krik krik. 7 tahun baru datang, Pak. Nggak pernah lihat, sumpah yang tahu rong. Yang tadi menungso kalambi emprit dulu. Perasaan sunya yang lulus sekolah emprit ini. Yo yang duwe ijazah nggih mboten.
Tapi kan tanggung jawab kepada keluarga dia. Harusnya orang kalau rumah tangga lihat emprit itu malu, Pak. Malu, Pak. Dan emprit yakin pada rezekinya Allah. Yakin hari ini Allah pasti ngasih rezeki. Nggak nyimpen-nyimpen, besok cari lagi dia. Makanya emprit mboten nggak ada beras 2 dai gentong, mboten nggak ada. Mboten nggak ada nyimpen sarimi di kulkas, ndak tuh. Yakin besok ada rezeki lagi. Besok saya keluar dikasih lagi oleh Allah. Ndak pernah ribet sama pemerintah. Ndak pernah emprit minta BLT, Pak, ndak pernah. Sumpah ndak pernah ya. Nggih mboten. Hang ruwet kan riko iki nggih. Emprit ndak pernah, yakin pada Allah ya. Tauhidnya kuat ya. Loh, luar biasa. Umah gawe dewek. Anak telu bisa miber kabeh cari rezekinya Allah. Masya Allah, pelajaran yang luar biasa itu. Semua ciptaan Allah sebetulnya kan faktabiru ya ulil albab. Contoh buat orang yang akhirnya sehat, waras, mencontoh emprit harusnya malu. Lalu niku Pak Yai, yoro manuk niku Pak. Ilah Allah ciptakan burung, ciptakan doro, ciptakan ular, ciptakan gajah, macan, semua ciptaan Allah semua dapat jadi pelajaran buat kita yang manusia yang sehat. Betul. Rumah saya itu Pak di Pancoran. Kalau sampean lewat utara, ndak lewat sawah, tapi kalau lewat selatan, lewat Bank BRI Blimbing Sari, itu mau ke rumah saya, ke utaranya lewat sawah, sekitar ya 100 meter lah lewat sawah itu. Kanan kiri sawah, tengah jalan raya. Satu saat, pas saya datang dari ngaji, pas jam 12 siang, panas. Kok jalan raya menuju ke rumah saya itu tertutup oleh sepeda motor. Sepeda motor itu full. Ono parah nih. Kok rame-rame sepeda motor, mobil. Penasaran, saya buka, saya lihat lomba andukan dorong gitu. Lomba andukan dorong. Saya kan penasaran. Saya ini kan setiap yang saya lihat kan jadi ilmu. Yang saya lihat jadi ilmu. Apa sih kelebihan andukan dorong? Saya turun Pak. Daripada di dalam mobil pawanas, mudun deleng pisan muka saya itu. Deleng andukan dorong. Begitu saya turun, orang-orang lihat saya, Ustadz Gopar, terus udah kepingin roh. Terus udah kepingin roh. Saya lihat. Ya Allah Pak, luar biasa. Dorone ono selawi. Wadone niku dicekel hang duwe dorone. Kelire meh mirip-mirip. Ada yang hitam putihnya sedikit, kira-kira 5. Ada yang coklat campur putih campur hitam sedikit, ya kira-kira 6. Hampir mirip-mirip lah. Saya saja membedakan doronya si A dan si B, si C, enggak paham saya. Karena kelirnya mirip-mirip. Doro laki-laki diculakan dalam jarak 1 kilo. Nggak kelihatan doro perempuan ini. Hang ngeculakan diongkosi. Diupai pecis. 1 kilo. Juwejer doro lanang. Selawi doro dicekel doro lanang. Dijejer. Dilipri, diculakan bareng. Kwek! Ya namanya lipri ya diantarakan Pak nggih. Miane bareng ngeculaken kapan edek kan sing rungu hang kono nggih. Kan iki selawe kan duwa kan. Ya kapan mboten saged bareng ngeculaken iki. Kudu anter ngoten niku nggih. Diculaken dor lanang melayu mendur. Golek ki doro wadon. Begitu di atas tahu doro perempuan, saya terkagum-kagum. Kenapa begitu? Kalau ini lurus, ada doro perempuannya ada di sana. Tapi bukan istrinya dia. Istrinya kok di posisi di sana, lanangnya nyeleret gitu. Ya Allah, kok tahu kalau istrinya dia di sana gitu loh. Saya ini subhanallah, masya Allah, luar biasa doro ini. Yang di sini kalau lurus ada perempuannya, Pak. Tapi bukan istrinya dia. Istrinya di posisi di sini, nyeleret ngeriki. Dadi iki salipan hang kono ngeriko salipan. Kok
pas sama istrinya masing-masing. Astagfirullahaladzim, luar kepalanya kecil, matanya juga kecil, tapi dia pada istrinya faham satu persatu. Menungso dijulaken nang Denpasar rong wulan ben. Melengsung nang wadon ning ngeruh. Gatu padang wulan padang pasir, sawoan tawur kok. Saulan blokon bingung. Doro ini ya Allah. Loh, ini kalau saya bahas satu persatu, macan seperti apa, gajah seperti apa, satu malam suntuk. Semua itu adalah iktibar buat kita manusia. Contoh buat pelajaran kehidupan. Sakjane ndeleng doro isin lah, ndeleng prit isin lah. Nggih mboten? Daya ingatannya kuat hingga kita lalian deh kok. Padahal mangane mau tau mangan ayam geprek dorone. Paling jagung nggih. Yang tahu nang restoran nggih. Tapi cerdasnya luar biasa. Nah, apa sih yang dicari oleh orang hidup? Enggak ada, hanya 4 ini. Sampean ingat-ingat. 1, suami soleh, istri solihah. 2, punya anak soleh solihah. 3, teman-temannya orang-orang yang baik. 4, rezekinya di daerahnya sendiri atau kabupaten sendiri. Cukup sudah. Pasti rumah tangganya bahagia. Nggih mboten? Nah niki. Maka semoga Mas Revo dan Dik Yuni dari 4 yang didhawuhkan Nabi Muhammad SAW Anda bisa menjalankan dengan baik. Semua yang hadirin mendoakan panjenengan semoga rumah tangga panjenengan nanti sakinah, mawaddah, warahmah. Anak sampai nanti anak-anak yang soleh dan solihah. Dan semoga Anda ditakdirkan oleh Allah cepat dapat ziarah ke Mekah dan Madinah. Liridhoillah wa bisafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqadduna biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha ghayat fil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi syafaatil Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.